Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NIM 2311066, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 2, kelas B. Di sini saya akan memaparkan 3 topik pembahasan dalam usul fikih. Sebelum memasuki topik tersebut, alangkah baiknya kita mengenal usul fikih terlebih dahulu. Usul fikih adalah pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara menyeluruh dan tata cara memperoleh kesimpulan hukum darinya, serta tentang kondisi yang mengambil kesimpulannya, al-mustanbit dan al-mujtahid. Topik pembahasan usul fikih ada 3, yaitu yang pertama qiyas, kedua istihsan, dan yang ketiga maslahah dan mursalah. Yang pertama tadi ada qiyas. Qiyas adalah sumber hukum Islam yang tidak menetapkan hukum dari awal, namun hanya menjelaskan pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya. Qiyas sendiri berada di posisi keempat dalam sumber hukum Islam, setelah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Macam-macam qiyas ada 3. Yang pertama qiyas al-awla, yang kedua qiyas al-musawi, dan yang ketiga qiyas al-adna. Contoh qiyas al-awla terdapat pada surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma ufi wala tanharhuma, artinya maka sekali-kali janganlah kamu metak kepada keduanya perkataan Qiyas yang kedua adalah qiyas musawi. Contohnya haram makan harta anak yatim yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 10. Yang ketiga ada qiyas al-adna. Contohnya terdapat pada surah Al-Maidah ayat 90. Sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpannya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada khamar. Kesimpulan dari qiyas ini adalah usaha manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha menjalani kehidupan yang sesuai syariatnya. Usaha umatnya ini kemudian dijelaskan kembali melalui referensi firman-Nya Allah dan hadis Rasulullah. Dalil dari qiyas terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berpikir. Yang kedua, pembahasan topik usul fikih yang kedua adalah istihsan. Istihsan secara etimologi dalam bentuk masdarnya adalah astasin, yang artinya menganggap sesuatu itu baik atau mengira sesuatu itu baik. Melansir buku usul fikih oleh Amir Syarifuddin, arti lain dari istihsan adalah mengikuti yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Dari definisi tersebut diketahui bahwa istihsan dilihat dari bentuknya terdapat menjadi 2 macam, yaitu istihsan yang merajihkan qiyas kafi dari qiyas jali, yang demikian dinamakan istihsan qiyas. Yang kedua, merajihkan pengecualian hukum khusus daripada yang umum, kuli. Dalil dari istihsan ini terdapat pada Quran surah An-Nahl ayat 5 yang mengatakan wa ja'alna lakum fiha ma'ayis, yang artinya dan Dia menjadikan untukmu di bumi ini tempat berdiam dan mata memperoleh kesenangan. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk memberikan penegasan atas keadilan dan kesejahteraan dalam mengambil keputusan hukum. Contoh istihsan dalam kehidupan sehari-hari adalah Nabi melarang menjual sesuatu yang ada. Dalam hal ini termasuk ijarah, musaqah, dan muzara'ah, dan lain-lain. Tetapi karena masyarakat membutuhkannya, maka dikemungkinkan sehingga pada kasus ini terjadi istihsan ijma'. Topik pembahasan usul fikih yang 3 adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah al-masalahah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Quran, pembukaan hadis, hingga perlatuan lalu lintas. Contohnya pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, warisan dan lainnya. Masalah mursalah ini adalah menurut penulis masalah mursalah adalah salah satu dalil hukum untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya. Di dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah dan Al-Maqbulah, baik diterima maupun ditolak. Baik, itulah pembahasan topik usul fikih secara ringkas dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.